Oke, selamat siang Bapak Ibu. Jadi kembali lagi di video review 5 saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 1 Maret sampai 5 Maret 2021. Jadi apa namanya? Kita lihat dulu untuk list-list saham minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita ada RALS, ada LPKR, ada BBKP, ada PNBN dan ada Garuda. Ada Garuda. Nah, ini kayak Garuda minus pun, tapi minus pun dia high-nya sempat 386. Jadi memang naiknya cuma beberapa di tengah-tengah minggu doang naik, terus dia turun lagi. Terus ada BBKP juga sama, sempat sentuh high-nya, PNBN juga sama. 1250 bahkan PNBN ya, PNBN ininya. PNBN. Nah, PNBN 1250. Kita rekom di sini, ya memang udah kena target di sini. Udah kena target, turun lagi. Oke. Nah, sekarang gimana? Kita lihat untuk market minggu depan. Kita coba buka ISG dulu. Jadi, di video minggu kemarin itu kita cukup optimis bahwa ISG akan tembus 6.300. Dan memang benar, untuk minggu kemarin IHSG tembus 6.300. Bahkan sempat berapa nih high-nya? Sempat 6.394 atau hampir 6.400. Nah, terus selanjutnya gimana? Di penutupan Jumat kemarin marketnya closing lagi di bawah 6.300. Ya kalau seperti ini ya market mau coba konsolidasi lagi, berarti market akan coba konsolidasi lagi 6.200, 6.300 lagi. 6.200, 6.300 lagi. Tapi so far buat keseluruhan saya masih berpegang pada analisa saya minggu lalu, yaitu apa, indeks bakal balik lagi rebound ke atas 6.300 dan menguji 6.000, kurang lebih 6425 sampai 6440 kalau saya nggak salah, itu ada resistennya. Jadi akan menguji kisaran segitu. Worst case-nya turunnya paling parahnya 6180 lagi, 6180, 6190 lagi. 190 lagi, atau kalau bad banget ada sentimen yang sangat negatif ya 6050. Cuma rasanya saya belum nemu sentimen negatif apapun. Kecuali yield obligasi US yang lagi naik, yang katanya itu jadi sinyal untuk kita warning dan waspada. Tapi so far sentimen lain saya belum dapat nih, sentimen apa yang bisa ngedrag IHSG turun ke bawah lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi buat saya masih positif, masih optimis. IHSG akan nguji 6.400, 6.300 lagi, naik lagi ke atas dan akhirnya nguji resisten yang 6.000, dekat-dekat 6.500 ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat 5 saham yang paling banyak diakumulasi sepanjang minggu ini. Nah, tadi kalau kita lihat di minggu lalu ada beberapa saham, dan kalau sahamnya keluar itu bukan berarti jelek. Bisa jadi aku memang sepanjang minggu ini lagi di markdown misalkan. Jadi yang saham yang minggu kemarin, list yang minggu kemarin kayak Bukopin tuh seingat saya masih cukup oke. Tapi koreksi kalau saya salah. Coba kita cek. Bukopin gimana? Bukopin masih cukup oke. Enggak walaupun distribusi, tapi distribusinya kecil dan yang nampungnya mostly ya ada retailnya satu. Tapi ini Bukopin juga masih menarik. Cuma kenapa nggak masuk list akumulasi minggu ini? Ya karena akumulasinya nggak besar, bahkan distribusi kecil. Berarti periode ini lagi di markdown kurang lebih. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke list akumulasi. Yang pertama itu adalah Akra. Di sini adalah saham Akra. Saham Akra ini memang diakumulasi terus. Ini kita perpanjang garis supply areanya. Kita lihat Akra 31. Ya memang akumulasi terus, dan ini memang lagi coba break high lagi. Udah berkali-kali dia belum berhasil untuk break high. Nah terus kalau mau Akra gimana? Kalau mau Akra ya stop lossnya tentunya di bawah box merah. Kalau dia closing di bawah box merah ya tinggalin dulu. Kenapa? Karena tendensinya atau kecenderungannya dia akan menuju 3.200 atau bahkan ke 3.050. Jadi dijaga benar-benar di level box merah ini, di bawah box merah ini. Itu buat Akra. Targetnya ya target variatif, kita bisa cek. So far target terdekat ya kurang lebih di kisaran sini. Berapa nih? 3.691. Atau di atasnya ada lagi kurang lebih 4.000. Tapi ya bertahap seperti itu.
Bertahap. Itu untuk saham Akra. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah saham MAPI. Saham MAPI kita broadcast di grup di channel Telegram tanggal 3 Maret kemarin. Tanggal 3 Maret kemarin kita bilang bahwa entry point-nya di kisaran 800 dan satu hari kemudian turun dekat 800 dan udah naik lagi, rebound lagi sekarang 850. Terus gimana bandarmologinya? Bandarmologinya so far menarik. So far masih akumulasi. CS masih akumulasi, ada YU, BQ, CC dan BB. BB ini lagi cukup aktif nih di beberapa saham. Terus kalau seperti ini stop lossnya mau pakai yang mana Pak? Ya stop loss paling dekat ya pakai yang di sini. Atau paling gampang di bawah box biru aja. Kalau dia closing di bawah box biru ya tinggalin dulu seperti itu. Volumenya juga oke. Nah, ini risk rewardnya kurang lebih risknya sini, rewardnya di sini. Jadi so far ini cukup menarik saham MAPI. Minggu kemarin ada RALS juga kalau nggak salah. Ini RALS pun masih menarik sebenarnya. MAPI, RALS itu masih cukup menarik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah saham KLBF. Nah, KLBF ini saham yang cukup lemot, memang cukup lemot. Jadi buat Bapak Ibu yang mau cepat-cepat geraknya cepat, ini kayaknya bukan saham yang cocok. Cuma so far bandarmologi seminggu terakhir itu bagus banget. Hampir semua broker Sultan itu belanja semua. AK, CS, KZ, BK, YUR, XM, SDP, cuma apa yang nggak ada? Ada semua bahkan. Sementara retailnya jualan, CC, YP, PD, NI, KK, OD, semua jualan retailnya. Jadi ini ya cukup menarik saham KWB. Kalau kita mau set trading jangka pendek ya kita bisa stop loss di bawah kotak biru ini. Di bawah kotak biru sini. Tapi kalau kita mau main cukup long, cukup lama dengan target yang misalkan ngejar target 1700, ya kita harus rela buat pasang stop loss di kisaran 1450 atau 100 poin penurunan. Seperti itu. Nah, ini sesuaikan aja strategi masing-masing. Mau seperti apa? Gitu. Ini KLBF. Nah, selanjutnya saham yang keempat. Saham yang keempat itu adalah SMGR. Semen Gresik. Saham Semen Gresik ini diakumulasi juga 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir diakumulasi juga. Nah, ini satu candle lagi dia konfirmasi untuk swing low. So far candlenya bagus, hammer, volume cukup besar. Kalau mau trading jangka pendek, ya pasang aja stop lossnya di shadow hammer ini. Selesai. Jadi kalau harga bisa closing di atas sini, di kisaran sini, ya berarti dia confirm bentuk swing low dan siap naik lagi. Seperti itu. Tapi kalau kita mau view-nya agak lebar, agak besar, ya kita pasang stop loss-nya di sini, di paling bawah sini. Nah, tergantung, balik lagi ke time frame Bapak Ibu mau pakai yang mana. Ini pilihan masing-masing, choice masing-masing. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah saham yang kurang liquid sebenarnya. Bukan kurang liquid, tapi saham yang high volatility. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau ini bukan dalam stock universe Bapak Ibu, atau Bapak Ibu nggak bisa mantau market atau nggak biasa trading saham begini, mending jangan. Sahamnya adalah DKFT. DKFT ini nikel lagi rame. Cuma seminggu terakhir ada broker RB ini memang lagi aktif di beberapa saham. Memang broker RB lagi aktif di beberapa saham. Entry areanya di mana? Ya kalau saya pakai analisa saya, entry areanya ya kotak biru ini. Di kotak biru ini maintain aja terus. Entry point sekitar situ. Risknya di mana? Ya risknya kita bisa set di sini. Jadi kalau break atau bukan break, saya lebih suka pakai close. Kalau close di bawah 150, ya mungkin kita bisa exit dulu. Seperti itu. So far penurunan tanpa disertai volume yang signifikan. Ini biasanya kalau gini-gini itu sahamnya gampang untuk rebound lagi. Seperti itu. Oke. Nah, itu paling 5 saham yang paling banyak diakumulasi. Ada DKFT, ada Akra, ada MAPI, ada KALBE, ada SMGR. Kira ada 5 itu. Silakan dipilih, silakan dianalisa lagi tentu saja, dan sebenarnya masih banyak saham-saham lain yang diakumulasi. Cuma karena ini judul 5 saham, ya 5 aja yang ditampilin. Nanti sisanya mungkin akan saya
share atau akan saya masukin di channel Telegram seperti biasa. Gitu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.